Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Eh, di kesempatan kali ini saya coba sharing tentang publikasi data penelitian di salah satu jurnal yang menurut saya cukup menarik ya. Jadi nama jurnalnya ini Data in Brief ya. Data in Brief. Data in Brief ini sebenarnya eh, salah satu jurnal yang memang eh, mempublikasikan data-data penelitian di seluruh bidang ilmu ya, baik dari sosial maupun sains, dan juga eh, menurut saya mempermudah teman-teman untuk publikasi di paper yang terindeks Scopus. Apalagi buat teman-teman yang memang eh, mengejar kelulusan ya, baik tingkat S2 maupun S3, yang mana mempersyaratkan publikasi hasil penelitian. Positifnya adalah sebenarnya kalau menurut saya pribadi di Data in Brief ini ada keuntungan. Yang pertama, teman-teman tidak perlu menuliskan narasi yang cukup panjang terkait dengan penelitian teman-teman, baik dari literature review, kemudian metodologi, kemudian hasil pembahasan. Cukup menginformasikan apa temuan hasil penelitian tadi yang telah dilakukan teman-teman, kemudian datanya seperti apa, hasilnya seperti apa, sudah seperti itu ya. Dan tentunya harus ada daftar pustaka. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung melihat screen share saya. Ya, sudah terlihat screen share saya. Sini kayak saya coba klik data in brief. Nah, data in brief ini dia under Elsevier ya. Ya. Oke, seperti saya jelaskan di awal, data in brief ini dia multidisiplin ya. Sifatnya open access, peer review journal yang mempublikasikan hasil penelitian kita ya sesuai dengan guidance atau petunjuk penulisan. Dan karena sifatnya open access, maka besar kemungkinan paper teman-teman yang diterbitkan di data in brief ini lebih banyak disitasi oleh peneliti lain. Dan tentunya kita sangat senang ya kalau misalkan ada paper kita itu bermanfaat dan berguna juga untuk peneliti lain, misalnya kayak seperti studi komparasi seperti itu ya teman-teman ya. Membandingkan data penelitian teman-teman, misalkan penelitiannya dilakukan di Indonesia, terus dilakukan replikasi studi yang sama, tapi di negara lain. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi akan sangat menarik ya. Kemudian di data in brief ini sebenarnya related sekali dengan video saya sebelumnya terkait dengan data Mendeley ya. Jadi data-data penelitian teman-teman itu kan tadi sudah diupload di Mendeley ya. Kemudian di sana teman-teman mendapatkan Digital Object Identifier atau DOI. Nah, DOI itu nanti bisa disematkan di paper teman-teman ya. Saya ambil contoh karena kebetulan saya bidangnya manajemen. Saya coba ambil contoh terkait dengan bidang manajemen ya. Search. Kebetulan bidang manajemen tuh kalau tidak salah ini ada. Saya coba baca. Nah, dilihat di konten ya. Di sini di konten ini teman-teman cari di Business Management and Decision Science. Ambil terserah mau yang mana. Kan yang
Oke, misalkan ini ya, personality traits and social loving among employees working ya in SME. Kita coba klik. Nah, sifatnya open access, jadi teman-teman bisa langsung download. Ya. Kebetulan karena saya sudah punya akun di data Mendeley, jadi gampang. Saya sudah login. Teman-teman di sini bisa langsung lihat papernya aja kali ya. Seperti apa sih sebenarnya? Sesuai dengan judulnya data in brief, maka ya cukup singkat ya, karena memang hanya hanya menampilkan beberapa data, kemudian hasil temuannya. Dan di sini teman-teman harus menjelaskan ya, judul artikelnya apa di sini, kemudian autor siapa saja, siapa koresponden autornya, kemudian siapa partner teman-teman ya. Terus teman-teman bisa lihat di sini artikel historinya. Coba deh teman-teman lihat. Receive-nya 3 Januari 2022. Kemudian direvisinya 14 Maret. Jadi membutuhkan kurang lebih waktu 11 hari. 11 hari itu singkat sekali teman-teman untuk review paper ya. Apalagi ini paper data yang jumlah halamannya kurang lebih 5 halaman saja. Wajar lebih cepat. Dan accepted-nya itu 16 Maret. Bayangkan teman-teman, kurang dari 2 minggu teman-teman sudah tahu paper teman-teman itu di-accept atau tidak. Dan teman-teman langsung tahu bahwa available online paper teman-teman itu di tanggal 23 Maret. Jadi 20 hari dalam 1 bulan teman-teman langsung bisa terbitkan paper teman-teman berupa data ya. Sangat luar biasa ya, apalagi buat teman-teman yang diwajibkan untuk publikasi di artikel dari Indeks Scopus yang memang membutuhkan LOA yang cepat atau letter of approval ya. Seperti itu. Dilihat di abstraknya sekarang, kita lihat pada umumnya sama ya. Tujuan penelitiannya dijelaskan di awal, kemudian metodenya di sini dilihat ada multi-correlational survey digunakan, jumlah sampelnya 241, kemudian analisa datanya apa yang dilakukan, kemudian hasil korelasi seperti apa, dan hasil penelitian. Serta kemudian mungkin di sini ada implikasi manajerial seperti itu. Ya. Kemudian di sini teman-teman bisa lihat, teman-teman artikelnya sudah dapat DOI-nya. Open access artikel under CCBY license-nya. Oke. Nah, di bagian spesifikasi tabel ini teman-teman harus menjelaskan terkait dengan subjek penelitian terkait dengan apa. Di sini kebetulan business management ya. Seperti itu ditulis aja, kemudian spesifiknya seperti apa, misalkan terkait dengan UMKM kah atau apa, tipe datanya di sini dituliskan table dan figur, maksudnya gambar ya. Ada beberapa paper yang type of datanya itu berupa table, figur, dan juga kuesioner. Ada juga, dan juga mungkin ada beberapa penelitian itu dia memberikan data mentahnya atau raw datanya ya untuk dianalisa lebih lanjut. Terus bagaimana data didapatkan? Data didapatkan caranya seperti apa? Melalui kuesioner. Kuesioner terhadap berapa banyak respondennya, kemudian juga lokasinya di mana, kemudian respon rate-nya itu berapa, seperti itu ya. Apakah penyebarannya melalui email kah atau melalui WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya itu dijelaskan. Format datanya di sini raw data karena data mentah ya. Kemudian terkait deskripsi pengumpulan datanya, teman-teman harus menjelaskan kuesioner yang digunakan itu mencakup variabel apa saja. Variabel A dengan berapa jumlah pertanyaan, variabel B berapa pertanyaan, variabel C berapa pertanyaan, dan sebagainya. Kemudian lokasi hasil datanya dari mana, dijelaskan negaranya negara apa, kemudian lokasinya di mana, unit analisisnya apa, gitu ya, institusinya apa, gitu. Kemudian, nah di sini ada aksesibilitas data.
repository name-nya di sini dituliskan Mendeley data. Bisa juga pakai menggunakan Figshare, bisa juga. Tapi saran saya kalau untuk diterbitkan di Elsevier atau Science Direct itu menggunakan Mendeley data, karena mereka memang satu apa ya istilahnya, satu SBU ya, sub business unit ya. Terus juga didapatkan di sini ada data identification number-nya, nanti bisa diklik ya. Itu merujuk ke data hasil penelitian teman-teman gitu ya. Nah, kebernilayan data di sini teman-teman harus menjelaskan setelah data ini didapat, impact-nya seperti apa, baru dengan membandingkan itu apa yang teman-teman dapatkan, ya kan? Terus kemudian di sini pasti ada implikasinya baik secara teoritis maupun secara manajerial. Teman-teman harus jelaskan. Kemudian terkait dengan data deskripsi, itu menjelaskan bagaimana data diukur. Kemudian data diukur maksudnya menggunakan skala. Skala apa? 1 sampai 5. Skala Likert kah atau skala apa? Itu harus dijelaskan. Kemudian hasil demografis juga biasanya ya pada umumnya di beberapa paper memang harus dituliskan ya hasil demografis. Kemudian apa namanya? Hasil analisa jawaban dari responden-responden itu juga dituliskan. Misalnya di sini ada personality traits. Tadi saya lihat ada apa tuh? Social loafing ya. Itu juga dicek. Nah, itu harus dijelaskan. Terus apakah ada variabel kontrol misalkan kalau ada gitu ya. Itu juga dituliskan. Terus desain penelitiannya seperti apa sih? Ya, pada umumnya kalau teman-teman udah biasa nulis, teman-teman harus mencantumkan research framework-nya itu apa, rangka berpikirnya seperti apa, metode penelitiannya seperti apa, sampel yang digunakan, cara pengambilan sampel, kemudian analisa sampel dengan menggunakan software apa, apakah deskriptif dengan menggunakan SPSS, ataukah menggunakan analisa inferensialnya menggunakan Smart PLS, atau metode lain, teman-teman harus jelaskan. Terus di sini juga teman-teman wajib menuliskan pernyataan etik ya. Jadi memang teman-teman menjamin bahwa data yang teman-teman collect itu tadi itu sudah apa istilahnya kalau sekarang istilahnya sudah disetujui oleh responden atau consent of responden ya, seperti itu. Dan juga tidak ada data-data rahasia ya, seperti itu kira-kira. Terus kemudian di sini credit author statement itu maksudnya adalah yang menyatakan tugas masing-masing si author itu tadi. Misalkan penulis pertama itu tugasnya ngapain, penulis kedua itu tugasnya ngapain. Nah, kebetulan di sini penulis pertamanya konseptualisasi, penulisan draft, penulisan review dan editing, metodologi investigasi, misalnya seperti itu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan juga tentunya kalau untuk paper itu harus teman-teman harus state apakah ada competing interest. Ya, misalkan tidak ada, ya teman-teman tuliskan tidak ada. Terus terkait dengan data availability, teman-teman bisa lihat data availability ini ngelink ke data Mendeley. Ya, tinggal diklik nih, teman-teman bisa lihat ya data Mendeley, dataset ini ngelink ke sana. Nanti kita coba klik ya. Seperti itu. Jadi jangan lupa di sini pasti ada referensi ya. Referensi ini menggunakan apa ya? Standar apa? Versi 6. Oke, kita coba klik ya. Yang ini ya, data Mendeley. Di sini. Ya, teman-teman bisa lihat nah. Dia di sini personality traits and social loafing moderating impact of individualism as culture. Nah, description-nya langsung dia kepada hipotesis ya. Hipotesisnya. Terus ini bisa di-download teman-teman ya, dalam bentuk zip. Ini XLS hasil penelitiannya.
Kemudian ya itu saja ya. Coba kita cek ya. Oke, ini hasil kuesionernya ya. Oke, cukup banyak. Kemudian apa lagi? Oke, coba kita lihat di sini. Ada tabel dan dokumen. Oke, ada yang file bisa di-download ya. Ini doc formatnya. Belum menunggu, kita coba cari yang lain tadi. Ada tabel kalau nggak salah. Tabel, oke. Oke, di sini teman-teman saya lihat bahwa si penulis tadi dia sharing kuesionernya. Ya, sorry, mohon maaf. Ini, dia sharing kuesionernya ya. Kuesioner to collect data. Ya, ada beberapa variabel dan beberapa item pertanyaan. Oke. Terus kemudian balik lagi kita ke ini. Lihat tabelnya. Tabel and figure. Oke, tabelnya kita lihat apakah ada tabel di sini. Ada ya ini. Gambarnya ini ya. Dan bisa di-download teman-teman ya. Download full size. Paling sharingnya hari ini itu aja teman-teman. Semoga ini membantu teman-teman yang mau publikasi papernya berupa data saja. Semoga bermanfaat. Semoga membantu dalam penyelesaian tugas-tugas teman-teman. Paling itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.